kita berjumpa dalam renungan pagi dan kita bersyukur atas anugerah Tuhan. Saya ingin awal dengan satu pujian kepada Tuhan. Lebih dari Haleluya, puji Tuhan. Berdoa buat firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih pagi hari ini kembali kami ada karena kemurahan-Mu Tuhan. Kemurahan Tuhan selalu menyertai kami. Setiap saat, siang dan malam, kemurahan Tuhan selalu menjadi bagian kami, memberikan kami kekuatan. Puji Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu, berkati firman yang kami sampaikan kepada seluruh jemaat, GPI Pusaka Negara, bahkan umat Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka ikuti acara ini Tuhan. Renungan pagi, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, dalam nama Yesus sudah berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-11, firman Allah berbunyi sebagai berikut. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Haleluya. Ayat yang tidak menjadi asing bagi kita, ayat yang boleh dikatakan ayat yang sering mungkin kita baca, apalagi sebagai anak Tuhan yang setia kepada Tuhan, mungkin selalu melihat ayat ini, namun kita diingatkan kembali oleh firman Allah ini, siapapun Anda, jemaat GPI Pusaka Negara, umat Tuhan di mana berada, gereja apapun, mari kita perhatikan firman Allah tentang mereka yang berbahagia. Haleluya. Semua orang ingin bahagia. Pasti. Orang berbahagia ketika dia mendapat satu berkat. Ketika dia mungkin dengan tiba-tiba dia
mengalami hal-hal yang luar biasa. Dan seorang membantu dan menolong dia. Ada banyak faktor membuat orang dia bahagia. Ya, dia diberkati oleh Tuhan, pasti dia berbahagia. Memiliki hal-hal yang luar biasa, dia pasti bahagia. Haleluya. Namun kita melihat perjalanan hidup ini sebagai anak Tuhan, bahwa bicara berbahagia itu memang sangat universal. Bukan hanya satu segi saja, tapi sangat luar biasa tentang kebahagiaan ini. Ada yang berbahagia karena apa? Dia hari ulang tahun, dan segala macam yang dialami oleh umat manusia tentang kebahagiaan itu. Haleluya. Dan kita melihat firman Allah ini mengingatkan kita tentang seorang anak Tuhan, seorang tokoh Alkitab yang dikatakan yang disebut orang berbahagia. Haleluya. Di sini dikatakan yang disebut bahagia adalah, kata firman Allah, mereka yang telah bertekun. Saya baca sekali lagi. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Haleluya. Kenapa dikatakan bertekun? Bertekun di sini adalah dilanjutkan dengan kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Menyinggung tentang seorang anak Tuhan, tokoh Alkitab yang kita kenal, yaitu Ayub. Siapa yang tidak kenal Ayub? Orang Kristen, umat Tuhan, pasti kenal Ayub, latar belakangnya seperti apa. Ayub adalah seorang yang jujur, kata firman Allah, seorang yang saleh, seorang yang menjauhi kejahatan. Jadi kalau kita mau renungkan tentang kehidupan Ayub, dia seorang yang patut kita teladani tentang kehidupan iman Kristiani sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena firman Allah katakan dia seorang yang jujur, seorang yang takut akan Tuhan, yang menjauhi kejahatan. Dia seorang yang patut diteladani. Tetapi kita melihat bahwa ada sesuatu hal yang dia alami, yang secara manusia mungkin tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dia seorang yang saleh, seorang yang jujur, takut akan Tuhan. Tetapi dia alami hal-hal yang sangat berat dalam hidupnya. Satu penderitaan yang sangat luar biasa. Haleluya. Sampai kita tahu bersama bahwa dengan penderitaan yang dia alami, akhirnya istrinya sendiri menyuruh Ayub itu agar supaya dia menutupi Allah. Karena di tengah-tengah penderitaan yang dialami, istrinya bilang, kutukilah Allahmu. Kenapa dia katakan kutuki Allahmu? Karena dia melihat penderitaan Ayub itu sangat luar biasa. Tetapi luar biasanya ini kita lihat bahwa Ayub itu bertekun. Kata bertekun, bertahan. Itulah sebabnya firman katakan, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Yang berbahagia adalah orang yang bertekun. Bertekun dalam penderitaan. Bertekun dalam kesulitan. Bertekun dalam setiap masalah yang dihadapi. Dia tekun. Dia bertekun. Dia kuat. Walaupun penderitaan berat yang dihadapi. Ayub menghadapi penderitaan yang sangat berat. Belum keluarganya yang seolah-olah bukan berikan dorongan, support kepada Ayub agar tetap kuat dalam Tuhan. Tetapi istrinya sendiri malah menyuruh agar supaya Ayub itu akan mengutuki Allah. Haleluya. Tetapi sesuatu hal yang luar biasa kita lihat dalam firman Allah ini. Ayub tidak tergoyahkan sekalipun. Walaupun di tengah-tengah penderitaan, harusnya ada di pihak yang lain yang memberikan kekuatan supaya mendorong dia supaya tetap kuat. Tetapi kita melihat sebaliknya. Istrinya sendiri mengatakan kutuki Allahmu di tengah-tengah penderitaan. Dia disuruh untuk mengutuki Tuhan. Dia disuruh untuk menyalahkan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, jemaat yang saya kasihi, umat Tuhan dimanapun Anda berada, mari kita teladani apa yang dialami oleh Ayub sesuai dengan firman Allah ini. Dia tidak tergoyahkan sedikit pun. Walaupun penderitaannya sangat berat,
tetapi dia tetap kuat, dia tetap setia kepada Tuhan, dia tetap mempertahankan imannya di tengah-tengah situasi yang sangat berat, penderitaan yang sangat berat. Dia pertahankan imannya kepada Tuhan. Walaupun berat. Firman katakan ayat lain, mulutnya tidak pernah berbuat dosa, mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati Tuhan. Dia tetap bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaan yang dialami. Dan ini satu contoh dan teladan yang sangat baik buat kita anak Tuhan di akhir zaman, menjelang kedatangan Tuhan. Kita berada di tengah-tengah situasi yang semakin berat. Mari kita bertekun. Haleluya. Mari kita bertekun. Tetap kuat dalam Tuhan. Kita tetap setia kepada Tuhan. Apapun persoalan kita hadapi hari-hari ini, mari kita bertekun, tetap setia kepada Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan, tetap melayani Tuhan. Karena kita lihat ada janji Tuhan yang sangat luar biasa. Firman Allah katakan, akhir hidup daripada Ayub, dia diberkati Tuhan dengan luar biasa, dengan berlipat ganda. Karena apa? Dia bertekun. Apapun masalah yang kita hadapi hari-hari ini, mari kita bertekun, tetaplah bertahan, tetap setia kepada Tuhan. Di dalam firman Allah, kata bertekun, kalau di dalam bahasa aslinya dikatakan bahwa hupomeno. Bertekun itu hupomeno. Artinya bahwa hupomeno itu adalah memiliki benteng yang teguh. Haleluya. Jadi hupomeno itu adalah benteng yang teguh, benteng yang tidak tergoyahkan, benteng yang kokoh apapun serangan badai datang, karena punya benteng yang teguh, dia tetap kuat. Haleluya. Jemaat yang saya kasihi, umat Tuhan dimanapun Anda berada, seluruh umat Kristian yang mengikuti acara ini, perhatikan firman Allah. Kita semakin diperhadapkan dengan keadaan yang semakin berat di hari-hari ini. Milikilah benteng yang teguh, hupomeno. Kita bertekun apapun tantangan yang datang. Mari kita bertekun, hupomeno, miliki benteng yang kuat agar kita tetap di dalam Tuhan. Dan kita tahu benteng yang kuat itulah Tuhan yang melindungi kita dimanapun kita berada. Dialah benteng yang kuat yang tidak pernah terkalahkan. Karena dia melindungi kita anak-anak Tuhan. Sehingga kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Pastikan kalau kita masih ada sampai saat ini. Di tengah-tengah situasi yang semakin sulit ini. Karena kita punya benteng yang kuat. Yaitu Allah kita dalam Yesus Kristus. Dan marilah kita tetap setia kepada Tuhan. Apapun ujian yang Tuhan izinkan kita alami hari-hari ini, milikilah benteng yang kuat, hupomeno. Kita punya benteng yang teguh, yang tidak tergoyahkan, yang tidak terkalahkan, adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia melindungi kita dalam setiap apa yang kita hadapi. Haleluya. Sekali lagi, kita masih diperhadapkan dengan virus yang semakin menakutkan umat manusia. Percayalah, Tuhan pasti membela kita. Haleluya. Pasti Tuhan akan melindungi kita, membentengi kita sebagai anak-anak Tuhan dari serangan-serangan yang sedang merajalela hari-hari ini, yaitu khususnya mengenai virus corona. Sudah begitu banyak yang korban. Mereka sudah mendahului kita lewat virus corona. Tetapi itulah jalan Tuhan. Dan kita yang masih hidup sampai saat ini, mari kita tetap berlindung pada Tuhan. Mintalah terus perlindungan Tuhan. Agar supaya apapun yang kita alami hari-hari ini, kita selalu ada perlindungan Tuhan. Kita tidak tahu kapan virus ini akan berhenti. Upaya pemerintah, puji Tuhan, luar biasa. Dengan kata lain, agar supaya masyarakat yang ada di negara kita ini terselamatkan daripada wabah ini yang sangat berbahaya, yang sangat menakutkan. Menakutkan bukan hanya negara Indonesia, tetapi seluruh dunia. Tetapi kita harus ingat, benteng yang paling kokoh, yang paling kuat adalah Tuhan
Yesus Kristus yang melindungi kita sebagai benteng yang kuat. Haleluya. Dia sudah mengalahkan maut, dia sudah mengalahkan penderitaan, dan kita percaya bahwa Tuhan juga akan berikan kita kemenangan dari semua apa yang kita hadapi di hari-hari ini. Saya baca firman Allah sekali lagi. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Tetaplah bertekun, tetaplah hupomeno, tetaplah memiliki benteng yang kuat. Pertahankan benteng yang kuat ini adalah bicara tentang Tuhan Yesus Kristus sebagai benteng melindungi kita dimanapun kita berada. Dia bagaikan perisai yang melindungi kita. Yang dikatakan dalam ayat ini bahwa kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Pasti semua anak Tuhan, orang percaya, umat Allah, dimanapun berada, pasti tahu tentang sejarah Ayub. Tetapi kita melihat di sini, di tengah-tengah penderitaan yang sangat berat, dikatakan bahwa ada berkat yang Tuhan sediakan buat dia. Karena apa? Dia bertekun di tengah-tengah penderitaan yang dihadapi. Dia kuat, dia tidak tergoyahkan, imannya dia pelihara. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Dan ayat mengatakan bahwa kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan oleh Tuhan. Sekali lagi, yang disediakan Tuhan apa? Berkat yang luar biasa. Keluarganya diberkati oleh Tuhan. Dan kita melihat firman Allah ini menjadi contoh buat kita anak Tuhan di akhir zaman. Menjelang kedatangan Tuhan, kita diperhadapkan dengan berbagai macam kesukaran-kesukaran. Tetaplah hupomeno, tetaplah bertahan, agar supaya di tengah-tengah badai yang kita hadapi hari-hari, kita akan melihat Tuhan akan datang menolong kita dan berikan kita kemenangan. Kemenangan bukan kemenangan biasa, tapi kemenangan yang gilang gemilang, kata firman Tuhan. Haleluya. Apapun mungkin penderitaan yang kita alami hari-hari ini, pasti setiap orang berbeda-beda penderitaannya, tidak sama. Setiap pribadi, setiap keluarga berbeda-beda pergumulan hidupnya. Tetapi apapun pergumulan kita, pasti Tuhan akan menolong kita. Karena inilah kebenaran firman Allah. Asal hupomeno, asal bertekun, tetap memiliki benteng yang teguh, yang tidak tergoyahkan. Yaitu bicara tentang Tuhan kita yang luar biasa, yang tidak pernah membiarkan kita. Haleluya. Tuhan berkati. Kalau kita semua sepanjang hari ini, apapun yang kita hadapi, pastikan Tuhan akan membentengi kita. Dia akan melindungi kita dari semua apa yang akan mengancam hidup kita. Karena firman Allah sudah katakan dia adalah benteng yang kuat melindungi kita semua. Puji Tuhan. Berdoa buat firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Bapa di sorga, terima kasih buat suaramu pada pagi hari ini Tuhan. Berikan kami kekuatan dan semangat yang baru, agar kami tetap setia, tetap bertekun apapun yang kami hadapi hari-hari ini. Kami serahkan seluruh umat-Mu dalam tangan-Mu Tuhan. Jemaat GPI Pusat Negara, Tuhan kau sepanjang hari ini Tuhan, apa yang mereka lakukan dan kerjakan, Tuhan campur tangan, mendatangkan berkat, hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian pula doa kami Tuhan, seluruh umat Allah, umat Tuhan, umat Kristiani yang mungkin mengikuti acara ini, kami percaya juga diberkati oleh Tuhan. Apapun juga pergumulan mereka, kami percaya Tuhan adalah jawaban kami semua. Puji Tuhan, kami masih diperhadapkan dengan virus yang sangat menakutkan di hari-hari ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan tidak akan biarkan kami, karena Tuhan berjanji akan membentengkan, melindungi kami semua dari semua ancaman apapun bentuknya. Akan melindungi kami anak Tuhan yang tetap setia kepada Tuhan, yang bertekun dalam kehidupan ini. Puji Tuhan. Jemaat yang berhadir dalam hari ini diberkati Tuhan dengan tubuh yang sehat, dengan umur panjang dan sukacita yang daripada Tuhan. Dan kita berdoa jemaat yang dalam keadaan mungkin tubuh lemah, Tuhan Engkau pulihkan mereka, beri mereka kekuatan. Mereka yang mengalami masalah-masalah yang sangat berat, Tuhan tolong Engkau bukakan jalan supaya mereka bisa keluar dari semua persoalan itu dan mereka dapat memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kebetulan nama Tuhan. Kami berdoa yang kekurangan Tuhan memberkati. Dan juga kita berdoa buat bangsa kami, buat negara kami, buat pemerintah, buat Bapak Presiden. Dan setiap tugas yang dikerjakan setiap hari, Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Puji Tuhan, segala kemuliaan hanya kepada Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Selamat beraktivitas.